Shalom Eagle Kids, gimana kabar kalian? Dan welcome back to our online service. Dan sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kak Velo pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan Tuhan pada Tuhan. hari ini. Kalau hari ini Tuhan, kami mau mulai Tuhan ibadah online kami, sertai kami ya Bapa, berkati kami, biar ibadah ini berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Dan Tuhan. juga Tuhan, dari ibadah ini kami memperoleh berkat yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah Eagle Kids. Hai semuanya, yuk kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan bersama-sama. So much more than I have before.
the only one I know. I come to you and you were always there. Troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. Jump, 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 jump. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. It's about so deeply with you. You will never ever change, never ever change. Yesterday, today, the same. Never till forever is no way. Everybody jump, jump, jump. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Sekarang semuanya kita jongkok ya sama-sama. Kita duduk, ikuti gerakan kakak-kakak di depan sini, oke? You are the way, the truth, and the life. Live by faith, all my life for you. Living all for you. Are the way, the truth, and the life. Live by faith, and I for you. Living all for you. Oh, you are the way, you are the way, the truth, and the life. To live by faith and all my sight for you. Living all for you. You are the way, you are the way, the truth, and the life. To live by faith and all my sight for you. Living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Ayo kita sama-sama datang ke Tuhan. Kita mau sembah Dia. Yuk kita taruh tangan kita di dada. Holy Spirit, fall on me now. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're
dari awal, kita sama-sama sembah Dia, kita datang kepada Tuhan. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing coming down. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching, Lord, your heart, hold my life in your hands, drawing me closer to you. Yes, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari somebody, oh God, Engkau baik Tuhan, sungguh Kau baik Tuhan. Holy Spirit, kami sembah Kau Kami mau bawa kami lebih dalam lagi. For your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, Lord. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kami siap Tuhan, berikan kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Marta. Nah, hari ini Kak Marta punya sesuatu. Apa ini ya? Ini adalah sebuah kado. Bagus ya? Wah, kado ini sudah Kak Marta siapkan spesial buat temannya Kak Marta. Karena temannya Kak Marta sedang ulang tahun. Temannya Kak Marta ini baik banget sama Kak Marta. Karena itu Kak Marta sudah siapkan hadiah yang paling spesial buat temannya Kak Marta. Nah, nanti kalau ketemu Kak Marta mau kasih. Nah, sama loh dengan hidup kita adik-adik. Kita ini juga punya satu orang teman yang gak pernah mengecewakan kita. Adik-adik tahu siapa? Ya betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah teman kita yang gak pernah mengecewakan kita.
Tuhan Yesus itu baik. Adik-adik setuju dengan Kak Marta kan kalau Tuhan Yesus itu baik? Iya, Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa kita di kayu salib. Tuhan Yesus memberikan hidupnya buat kita. Waktu kita sedih, Tuhan Yesus yang menghibur kita. Waktu kita ada kesulitan, Tuhan Yesus tidak segan-segan untuk menolong kita. Nah, Tuhan Yesus itu teman yang paling hebat, keren. Tentunya kalau teman baik Kak Marta aja ada kado yang spesial, buat Tuhan Yesus juga ada dong kado yang spesial yang kita mau kasih buat Tuhan Yesus. Ada loh adik-adik. Nah, cara untuk menunjukkan kasihnya kita kepada Tuhan itu ada beberapa loh. Yang pertama ya. Yang pertama kita itu bisa lakukan apa? Setia mengikuti ibadah Eagle Kids setiap minggu. Tapi Kak, kita kan sekarang lagi nggak bisa ibadah. Kita harus di rumah. We have to stay at home. Ya betul. Tapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas hanya di gereja saja. Di rumah adik-adik juga bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan merasakan hadirat Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang selama ini masih males-malesan pergi ke gereja? Harus diajak-ajak mama, ayo bangun, nanti dulu. Atau, Kak, kapan sih Kak selesainya ini? Aku bosen. Kok nggak cepet-cepet selesai sih? Siapa yang masih seperti itu? Nah, mulai minggu depan nggak lagi ya. Mulai minggu depan kita mau sama-sama semangat untuk ikut ibadah Eagle Kids. Nah, adik-adik semuanya punya Alkitab kan? Kita mau buka satu ayat dulu ya. Kita buka sama-sama. Yang belum ada, ayo semua diambil Alkitabnya. Ayo cepet diambil. Kakak tunggu ya. Oke. Nah, kalau sudah diambil, kita mau buka sama-sama di Ibrani 10 ayat 25. Adik-adik kan sudah bisa baca. Ayo kita cepat-cepat ya buka Alkitab. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani itu perjanjian baru. Hampir terakhir nih. Mau terakhir. Ibrani 10 ayat 25. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, good job. Tadi dikatakan di firman Tuhan apa? Ayo, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya setiap minggu, ayo kita yang cari ibadah. Kita yang cari-cari. Kita yang ingetin mama. Ma, besok waktunya Eagle Kids ya? Oh iya, aku harus siapkan diri. Atau kalau sekarang kita ikut ibadahnya di rumah. Oh, Ma, Pa, besok itu hari Minggu ya? Jangan lupa ya, kita harus siapin ibadah online. Nah, siapa yang semangat seperti itu? Coba angkat tangannya. Wah, hebat. Kakak bangga dengan kalian semua. Tuhan Yesus juga pasti senang lihat kalian semua. Nah, adik-adik, itu yang pertama tadi. Cara kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah setia mengikuti ibadah Eagle Kids setiap minggu. Ya, yang kedua apa ya? Yang kedua adalah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Adik-adik sudah sering kan setiap minggu memberikan persembahan? Iya dong. Nah, adik-adik, kita itu
perlu loh mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Hari ini Kak Marta ada satu buah cerita dari Alkitab. Gimana sih contohnya bangsa Israel pada saat itu juga mempersiapkan loh persembahan mereka bawa kepada Tuhan. Nah, cerita ini ada di Keluaran 35 ayat 4. Keluaran 35 ayat 4. Karena ini ayatnya panjang, nanti adik-adik bisa baca sendiri ya sama mama atau papa di rumah. Nah, judulnya adalah persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Ceritanya adik-adik, pada waktu itu setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memimpin bangsa Israel. Dan bangsa Israel disuruh oleh Tuhan Yesus untuk mendirikan kemah suci. Apa itu kemah suci? Kemah suci itu tempat untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Nah iya, pada saat itu belum ada gereja atau belum ada tempat untuk beribadah. Makanya itu Tuhan minta mereka untuk bikin kemah suci. Bikin loh adik-adik, bikin sendiri. Iya. Nah, pada saat itu mereka dapat bahan-bahannya dari mana? Ya dari bangsa Israel itu sendiri. Setiap orang mereka rindu untuk memberikan apa yang mereka punya untuk diberikan untuk membangun kemah suci itu. Akhirnya setiap orang datang bawa apa? Bawa emas, bawa perak. Aku nggak punya emas, aku nggak punya perak. Bawa anting-anting loh adik-adik. Dan juga bawa perhiasannya. Semua diberikan kepada Musa yang saat itu memimpin. Berikan kepada Musa untuk membangun kemah suci. Nah, banyak sekali orang Israel yang datang untuk memberikan persembahan membangun bait suci. Sampai suatu hari persembahannya itu banyak sekali sampai berlebih. Musa akhirnya memutuskan, wah ini sudah berlebih. Apa yang kita miliki ini sudah lebih dari cukup untuk membangun bait suci. Akhirnya Musa bilang kepada mereka, sudah. Kalian tidak perlu lagi membawa persembahan karena kita sudah punya cukup apa yang kita butuhkan untuk membangun kemah suci. Nah, setelah bahan-bahannya mereka punya sudah cukup, sekarang waktunya mereka untuk membangun bait suci itu. Semua orang yang bisa mengerjakan pengrajin kayu, mereka berkumpul untuk mengerjakan. Semua pengrajin batu, mereka berkumpul untuk mengerjakan. Apa yang mereka bisa, semuanya mereka berikan. Keahlian mereka berikan juga untuk membangun bait suci. Wah, orang Israel waktu itu benar-benar hebat ya. Mereka mau memberikan segalanya untuk Tuhan, untuk bait sucinya. Sama seperti kita hari ini. Kita juga bisa melakukan apa yang dilakukan bangsa Israel waktu itu. Kita juga bisa menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Cinta kita kepada gereja sebagai bait sucinya Tuhan. Dengan cara apa? Mempersiapkan persembahan kita. Gak perlu kita bawa anting-anting seperti mereka waktu itu. Gak perlu juga kita bawa perhiasan kita. Enggak. Kita cuma perlu mempersiapkan persembahan kita setiap minggunya. Kita siapkan yang terbaik. Kita tahu kan hari Minggu, oh besok hari Minggu ya. Berarti hari ini aku harus siapkan supaya aku gak lupa. Ditaruh persembahannya, uangnya dilipat yang rapi. Jangan kucuk-kucuk seperti itu, jelek. Kita mau berikan yang terbaik kan buat Tuhan. Iya makanya kita siapkan, kita lipat yang baik. Kita taruh di tas kita untuk dibawa besok. Atau bisa juga ditaruh di Alkitab supaya nggak lupa. Iya kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Nah itu yang kedua. Yang pertama tadi apa adik-adik? Yang pertama setia mengikuti ibadah Eagle Kids setiap minggu. Yang kedua memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Nah yang ketiga, apa ya yang kita bisa lakukan untuk mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan? Yang ketiga, kita bisa
melayani Tuhan. Nah, adik-adik kira-kira bisa pikirkan nggak siapa ya contohnya ya yang sudah melayani Tuhan di sekitar kita? Siapa ya? Betul, kakak-kakak Eagle Kids kalian ini. Kak Marta, kakak-kakak yang lain juga. Kita itu kangen banget ketemu sama adik-adik. Iya, nanti kalau semuanya keadaannya sudah pulih dan kita bisa ibadah bareng-bareng lagi, kita ibadah dengan semangat ya. Iya, kita ini semua melayani Tuhan. Meskipun hari Senin sampai Jumat mungkin kakak-kakaknya ada yang bekerja. Aduh capek. Hari Sabtu ada yang bekerja capek. Tapi kami semangat loh melayani Tuhan di hari Minggu. Kami kasih senyum kami yang terbaik menyambut adik-adik semua. Halo adik-adik. Semuanya itu kita lakukan karena apa sih? Karena kita kakak-kakak semua ini tahu bahwa saat kami melayani adik-adik semua, kami itu melayani Tuhan. Itu wujud kasih kami kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa melayani Tuhan. Gak harus tunggu besar seperti kakak-kakak ini. Tapi pada waktu adik-adik masih kecil pun, adik-adik juga bisa melayani Tuhan. Caranya apa Kak? Banyak bidang yang bisa adik-adik lakukan. Misalnya pelayanan berdoa, ataupun pelayanan singer. Ataupun kalau kakaknya minta adik-adik untuk membagi aktivitas, itu juga pelayanan loh. Semua yang bisa kita lakukan untuk membantu kegiatan Tuhan di Eagle Kids ini. Jangan dipikir berdoa itu cuma kecil. Enggak adik-adik, meskipun itu cuma berdoa, iya cuma berdoa. Tapi itu besar loh kuasanya. Adik-adik masih ingat kan? Ayat di firman Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi meskipun pelayanan kita itu aku cuma berdoa Kak, tugasku itu nggak di depan, nggak ada yang lihat aku. Aku cuma berdoa di rumah, mendoakan papa mama, mendoakan kakak-kakak, temanku, guruku. Tuhan itu lihat. Meskipun nggak ada yang lihat adik-adik, tapi Tuhan lihat. Tuhan itu lihat hati. Tuhan lihat hati adik-adik. Dan pelayanan adik-adik berdoa itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi tetap lakukan ya. Sekecil apapun pelayanan kita saat ini, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Masih semangat kan adik-adik melayani Tuhan? Yes! Paling tidak meskipun kita di rumah, kita bisa ambil pelayanan berdoa. Seperti step nomor keempat ini yang bisa kita lakukan untuk mengasihi Tuhan. Yang keempat adalah mendoakan gembala dan kakak-kakak Eagle Kids. Nah, siapa yang sudah pernah mendoakan gembala Bapak Yusuf atau kakak-kakak Eagle Kids-nya? Wah, ada yang sudah pernah, tapi ada yang belum pernah juga. Gak apa-apa adik-adik, sekarang saatnya untuk memulai. Ya, kita bisa sama-sama mendoakan kakak-kakak kita. Kita mau berdoa sama-sama. Mendoakan mereka supaya mereka tetap semangat melayani Tuhan. Supaya Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan mereka. Ya adik-adik, jangan lupa adik-adik berdoa, oke? Karena doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi 4 hal yang bisa kita lakukan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Karena seperti kado ini loh, hidup kita ini juga bisa kita jadikan kado yang kita mau kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah sangat baik sekali buat kita. Apa saja ya tadi 4 hal yang bisa kita lakukan? Masih ingat? Yang pertama apa? Ya betul. Yang pertama, setia mengikuti ibadah Eagle Kids setiap minggu.
Ditunggu ya adik-adik, minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Kakak percaya adik-adik pasti semangat dan tambah semangat lagi mengikuti Eagle Kids. Nah, yang kedua, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Siapkan yang terbaik ya adik-adik. Dilipat yang baik, disiapkan yang baik. Berdoa berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, melayani Tuhan. Semenjak adik-adik kecil ini, adik-adik juga bisa melayani Tuhan. Jangan lupa. Dan yang keempat adalah mendoakan gembala dan kakak-kakak Eagle Kids. Betul. Kak Marta yakin adik-adik pasti mulai saat ini akan lebih rajin lagi mendoakan kakak-kakak Eagle Kids kalian. Jangan lupa setiap mau tidur kalian bisa berdoa. Atau kapan saja waktu kalian ingat kalian bisa doakan. Nah gitu. Kak Marta hari ini mau tutup dengan satu ayat. Kita mau buka sama-sama ya. Siapkan Alkitabnya. Kita mau buka sama-sama di Mazmur 26 ayat 8a. Sekali lagi, Mazmur 26 ayat 8a. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Sekali lagi, Mazmur 26 ayat 8a. 1, 2, 3. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Gampang kan adik-adik? Kita mau hafalkan ayat ini sama-sama. Mazmur 26 ayat 8a. Bunyinya, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Nah, itu firman yang kita bisa dengarkan hari ini. Adik-adik, jangan lupa semangat terus memuji menyembah Tuhan dimanapun adik-adik berada. Kalian bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kalian berada, kalian bisa berdoa kepada Tuhan. Kakak tunggu ya, minggu depan kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan lagi. Oke, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan berkati adik-adik Eagle Kids ini Tuhan dimanapun mereka berada. Biar Engkau sendiri Tuhan yang menjamah hati mereka. Supaya mereka dipenuhi dengan kasih. Supaya mereka dapat lebih mengasihi Tuhan. Dan juga menjadi terang Tuhan bagi dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, mereka adalah anak-anak kesayangan-Mu. Kami percaya Tuhan, mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa juga untuk kakak-kakak Eagle Kids kami. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, Tuhan berkati kakak-kakak Eagle Kids kami satu persatu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga yang akan memberikan mereka semangat yang lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekarang kakak mau berdoa berkat buat adik-adik semua. Kita angkat tangan ya sama-sama. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap adik-adik yang mengangkat tangan hari ini Tuhan. Biar Tuhan Kau lihat mereka satu persatu Tuhan, Kau sertai mereka Tuhan. Dan Kau berikan berkat yang terbaik dari Allah Bapa dan juga penyertaan dari Allah Roh Kudus. Dan kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan.
Ya, nggak terasa ya ibadahnya sudah berakhir. Tapi tenang aja guys, minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah ini. Yuk, sebelumnya kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berikan persembahan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau memberikan kami Tuhan berkat untuk kami bisa mengikuti Tuhan ibadah hari ini. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan persembahan yang terbaik Tuhan. Biarlah Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan setiap pemberian kami Tuhan murni dari hati kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Tuhan berkati.